Ada satu indikator yang bagus menurut saya yang bisa kita profit ya. Tapi indikator ini kadang-kadang kita memerlukan untuk kompensasi, Pak. Kompensasi di sini kompensasi normal paling 1 kali ataupun maksimalnya 2 kali, cuman ini jarang terjadi apabila kita harus kompen 2 kali. Saya trading menggunakan indikator ini kemungkinan besar untuk kompensasi kedua itu jarang gitu ya. Indikator ini gampang sekali cara penggunaannya. Kita harus melihat indikator doang udah selesai dan kita open posisi. Pantangannya itu cuma satu, itu tidak boleh ada doji 3 di candle. Jadi misalkan candlenya itu ada doji 3, itu kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Oke, lanjut aja kita open posisi ataupun kita mulai dari tradingnya. Let's go. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung, gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, kita sudah mulai masuk ke bagian tradingnya. Di sini saya menggunakan broker Olymp Trade dan di sini di market ASEAN Composite Index. Oke, di sini ada beberapa indikator yang saya gunakan. Yang pertama itu ada parabolik, ya. Parabolik ini settingan normal. Ada SMA, ada Simple Moving Average, dan ada indikator RSI, ya, Relative Strength Index. Jadi indikator RSI ini dengan indikator stokastik itu sama, Pak. Sama, indikator RSI dengan indikator stokastik itu sama. Jadi boleh kita gunakan si stokastik boleh, si RSI boleh, itu sama aja. Oke. Ini untuk si stokastiknya settingannya di sini diubah ke 10 dan 10 ini juga. Oke. Berarti kita hapus saja si RSI biasa. Nah, gini. Jadi sistem penggunaannya ataupun sistem cara bacanya itu, yang pertama si stokastik itu di atas itu sudah memberi informasi untuk kita bisa open posisi, dan si SMA juga. Misalkan di sini dia si stokastik di atas, si SMA di atas, ya kan? Ini dia si candlenya di bawah. Di sini kita bisa open posisi selama 30 detik. Jadi di sini untuk durasi open posisi kita 30 detik, kita makan itu 2 candle. Jadi ini di time frame 15 detik ya, Pak ya. Ini time frame 15 detik. Dan si open posisi kita itu di 30 detik. Berarti kita makan 2 candle seperti itu ya. Oke. Untuk si si stokastik ataupun si RSI, ini boleh pasang RSI, boleh pasang stokastik, sama aja. Di sini kita boleh dilihat di sini dia bagian overbought ya. Bagian overbought. Ini untuk kita tahu aja bagian overbought-nya, dan ini untuk bagian oversold gitu ya. Ini untuk bagian oversold-nya. Dan di sini misalkan ada candlestick doji yang banyak, itu kita nggak bisa open posisi. Doji yang banyak boleh, dan gini, doji yang banyak itu seperti ini. Bentar, doji yang banyak itu seperti ini contohnya, seperti ini. Dan kita nggak boleh open posisi di area datar ataupun di area SMA-nya itu di tengah-tengah seperti ini. Ini nggak boleh. Oke, udah cukup penjelasannya, dan kita lanjut untuk open posisinya. Kita open posisi di sini 5 kali. Selesai 5 kali open posisi, kita selesai video ini. Yep. Kalau udah di sini kita udah boleh untuk open posisi sell harusnya. Cuman lebih bagusnya lagi, dia kan ada tingkat akurasi. Kalau akurasinya itu tinggi, itu si RSI harus jauh dengan si candle. Nah, itu caranya. RSI harus jauh dengan candle. Di sini kalau kita open posisi tadi udah dapat open posisi sell, ya, udah dapat. Open posisi kita open posisi turun udah dapat tadi. Sell selama 30 detik, berarti 2 candle kita udah profit harusnya. Oke, coba kita open posisi di sini. Di sini harusnya tadi kita di sini open posisi karena dia udah mulai menjauh dari si RSI, itu udah boleh. Yang nggak boleh itu seperti ini. Yang nggak boleh itu seperti ini. Ini dia kan di tengah-tengah, Pak. Ini di tengah-tengah. Dia pun udah dekat banget nih, bahkan udah nyentuh si indikatornya, indikator SMA-nya itu, maka tingkat akurasinya itu malah rendah gitu ya. Kalau dia jauh itu lebih aman. Oke. Mungkin gitu aja. Ada yang mau ditanyakan? Boleh komentar di bawah kalau yang nggak ngerti.
Kita boleh masuk ke market lain, masuk ke market commodity composite index bisa juga. Ini sama aja cara sistem bacanya. Di market lain kadang-kadang bisa, cuman kita kan nggak bisa open posisi selama 30 detik gitu Pak. Oke, jadi tujuan si stokastik ini untuk melihat saja di bagian overbought-nya. Jika dia sudah overbought, bahaya ataupun warning udah mulai muncul candlestick yang perubahan arah gitu ya. Contoh seperti ini, dia kan lagi turun nih, ini lagi turun nih, udah nyentuh, ini kan lurus nih ya, ini lurus ya kan. Dia kalau udah nyentuh ke overbought, dia akan di seperti ini gitu. Tapi balik lagi, kalau dia sebagai pematahan dipatahkan kita itu, contoh kayak gini, ini kan lagi naik, ini lagi naik ya kan. Tapi di sini dia malah turun sedikit, ini efeknya. Jadi efek ini nggak bisa dijadikan sebagai turunnya udah selesai nih, nanti dia akan lanjut naik lagi, karena kan di belakang memang naik gitu Pak. Sekali lagi saya ulang, ini di belakang kan lagi naik ya kan. Ternyata di sini ada 5 candle yang merah, dia mengakibatkan ini kan kita nggak bisa open posisi karena udah koreksi yang pertama. Yang kedua, kita udah tahu, nah setidaknya kita tahu kapan selesai dia koreksi. Kalau dia udah nyentuh ke overbought sini, ini dia dilihat overbought sini, kita itu udah ada peluang untuk kita bisa open posisi lagi kayak gitu ya. Ini udah cukup detail saya jelaskan Pak. Mungkin di lain video nanti saya nggak menjelaskan lagi gitu ya. Oke, kita harus menunggu di sini, memang harus menunggu juga sih. Nggak bisa kita asal-asalan langsung banting kayak gitu, nggak bisa. Oke, dia ini udah mau mulai mau dia koreksi, dan si stokastik ini belum menyentuh ke overbought, belum, karena si hijaunya belum nyentuh. Hijau ini belum nyentuh ke atas. Nanti dia kayak gini, baru kita bisa open posisi. Open posisi sell. Bagusnya lagi dia itu kalau udah patah turun ke bawah dan ini dia melewati si SMA, si stokastiknya itu kena. Di sini harusnya ada stokastik. Kemudian dia turun menembus dari stokastik ini, maka stokastik akan pindah ke atas. Maka kita baru bisa open posisi untuk open posisi sell, misalkan itu sell. Capek aku Pak jelasin ya kan. Oke, apakah video ini sudah di like? Like dulu, baru enak kita menjelaskannya. Paksa ya. Nah, udah mulai nyentuh nih ya, seperti yang kita gambarkan tadi nih ya, udah mulai terbentuk dia untuk turun. Kita harus menunggu momentum untuk kita bisa open posisi, right? Oke, saya tambah satu. Misalkan di sini dia udah melewati ini, oke, dan dia si RSI-nya, si SMA-nya di bawah, si stokastik, si paraboliknya di bawah. Ini kita untuk open posisi buy. Kita tunggu Pak. Alright, kita sudah open posisi buy seperti yang kita bilang tadi. Dia mau naik dan dia udah nyentuh dan menembus di area yang tadi kita gambarkan. Area ini dia udah menembus, kita bisa open posisi dan SMA-nya itu di bawah. SMA di bawah dan si stokastiknya itu udah mulai di bawah juga. Oke. Ini bagusnya karena ini tingkat akurasinya itu mencapai 90% ya. 90% lebih. Kita nggak boleh untuk kompensasinya itu kompensasi di next candle, nggak boleh. Kalau next ada catatan ya, kalau di next candlenya itu dia menembus dan menyentuh si parabolik. Contoh kayak gini, ini cukup detail ini. Dia naik ya kan, paraboliknya kan di sini, di sini paraboliknya. Oke, paraboliknya di situ. Kita mundur dulu sedikit. Nah, kemudian dia turun Pak, turun satu candle, turun candle kedua, menembus si paraboliknya. Parabolik jika sudah ditembus seperti candlestick ini tadi, menembus, dia akan pindah ke atas paraboliknya. Di saat dia pindah ke atas, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita harus kompensasi di next moment. Tapi kalau dia cuma turun dan paraboliknya tidak menembus, itu kita masih bisa kompensasi di selanjutnya kayak gitu. Nah, kalau situasi kayak gini, kita lossnya di ujung tadi di sini, contoh kita loss di sini, itu kita nggak bisa untuk kompensasi karena si paraboliknya memang udah ditembus. Tapi kalau di sini lihat ya, perhatikan candlestick ini, kalau dia naik nanti melewati si parabolik, dia akan paraboliknya pindah ke bawah. Tuh, dia pindah ke bawah paraboliknya. Selesai candlestick ini, kita open posisi.
Oke, kita open posisi. Kita open posisi buy. Nah, satu kali. Ini karena si SMA-nya itu udah mulai berjauhan dengan si apa namanya? Candlenya. Dan si apa namanya? Paraboliknya juga berjauhan dengan si candlenya. Oke? Tapi dia menciptakan candlestick doji, Pak. Menciptakan candlestick doji itu kalau di time frame 15 detik, dia sering terjadi pembalikan arah koreksi. Nah, ini dia udah mulai masuk ke koreksi nih. Overbought. Walaupun profit, tapi saya nggak puas dengan profit yang seperti itu. Harusnya di sini kita loss dan kita kompensasi harusnya di sini, Pak. Ini harusnya kita loss. Yang tadi itu harusnya loss, bukan profit. Profitnya itu profit hoki jatuhnya ya. Kita akan kompensasi menunggu dia turun menyentuh si oversold. Pindah dia. Apakah si oke, dia udah nyentuh ke oversold. Nyentuh dia oversold kali lagi, dia menukik ke atas sedikit, kita langsung open posisi buy. Memang lebih bagusnya seperti tadi kita open posisi, dia menembus ini dulu baru kita bisa open posisi. Bagusnya seperti itu, cuman ya kita harus kayak gitu. Apaan sih? Coba ya kita collab ya, kita collab dengan dua. Jangan. Oke, kita collab dengan dua ini. Dengan dua ini, satunya di bawah itu time frame 1 menit. Oke. Menyentuhkah dia dengan si parabolik di atas? Nyentuh dia, kita open posisi buy. Kita open posisi buy selama 30 detik, berarti kita makan 2 candle, dan di sini dia kita open posisi di pertengahan candlestick di tadi di menit 45. Harusnya di sini candlesticknya merah, dan setelah ini dia hijau, pasti hijau di sini, nggak mungkin candlestick merah. Yang hijau di sini pasti. Cuman yang jadi masalahnya nyampe nggak ke open posisi ini, open posisi kita. Kalau nggak nyampe kita harus kompensasi sih. Kompensasi Pak, sekali lagi. Please kompensasi sekali lagi. Ini kita open posisi 5 kali kita open posisi. Karena memang sesuai dengan analisa kita yang kita buat tadi. Di time frame 15, di time frame 1 menitnya juga dia mau nyentuh ke RSI, SNR. Ini saldo kita kemarin di 130.000. Oke, jangan turun lagi, bagus. Oke, udah seperti itu. Kita sekali lagi open posisi berarti, ataupun 2 kali lagi kita open posisi. Ini kita pindahkan aja mungkin karena nggak terlalu penting juga sih ini. Ini kita pindahkan, oke. Nah, kita open posisi buy di sini. Kita open posisi 60.000, angka yang sama. Kita open posisi buy. Kita sudah open posisi buy selama 30 detik, kita makan 2 candle. Memang akurasi lebih tinggi lagi itu Pak di sini Pak. Akurasi lebih tinggi lagi. Dia itu harus di open price. Ya, open price ataupun harus di candlestick baru di time frame 1 menit. Harus candlestick baru. Takutnya seperti ini, takutnya. Kenapa bahaya ya? Takutnya itu di sini kita dapat 15, candlestick ini dapat di 15 terakhir, candlestick ini dapat di 15 awal. Ini kan time frame 15 detik. Kita open posisi, ini time frame 1 menit di bawah. Kita open posisi 30 detik. Nggak enaknya kita di sini dapat detik 15 terakhir, di sini dapat 15 detik di awal. Itu biasanya dikocek dia. Kayak gitu. Tapi kalau ini kan time frame 1 menit. Oh, sorry. Ini time frame 1 menit. Kita lihat nih umurnya berapa lagi. Kalau di sini ada momen tapi di sini dia di 15 detik, nggak bisa. Contoh ya, kita open posisi di sini, kita open posisi. Ini dia selesai candlestick ini, kita masih dalam keadaan open posisi di 15 detik awal dan 15 detik akhir. Di sini dapat 15 detik akhir, di sini dapat 15 detik awal. Itu nggak enak. Biasanya dia akan dikocek kita. Nggak enak Pak, kayak gitu nggak enak. Itu contoh. Oke,
Kita menunggu. Ini dikocek kayak gini karena di awal itu kalau dia kebanyakan hijau ya. Kalau kebanyakan hijau di awal di sini di 15 detik dia kebanyakan hijau. Takutnya di awal dia perpindahan di time frame 1 menit dia itu turun dulu walaupun nanti naik, tapi dia turun dulu kayak gitu. Itu contoh tadi open posisinya. Oke, kita lanjut open posisi yang benar gitu. Oke, kita open posisi di sini. Kita open posisi di sini. Kita open posisi by di sini. Yang tadi contoh ya. Ini sebagai open posisi yang benarnya. Sama aja. Ini open posisi bodoh. Ini open posisi kita yang tadi kita lakukan ini Pak. 15 detik awal kita open posisi. Di sini kita open posisi lagi deh. Ataupun selesaikan di sini kita open posisi lagi di detik 45 di sini kita open posisi. 5 detik 45 di time frame 1 menit. Kita open posisi lagi. Oke, kita open posisi balik lagi. Nah, karena lihat nggak tadi di time frame 1 menit ini, dia itu di awal itu biasanya turun dulu. Itu yang jadi masalah. Dia biasanya turun dulu, walaupun dia naik nanti, tapi dia turun dulu. Kita udah loss duluan, kayak gitu loh. Ngerti nggak? Itu kesalahan fatal. Kesalahan itu saya yang menciptakan sendiri. Aneh nggak orang kayak gitu? Bodoh. Bukan aneh sih, bodoh aja. Oke, akhirnya kita balik lagi ke saldo awal tadi kita open posisi 3 kali ya. Kita start saldo berapa tadi? 19 kita start ya. Jadi 2.400.000. Lumayan kita open posisi di angka 60.000. Oke, mungkin udah cukup segitu aja video saya. Saya ucapkan terima kasih udah menonton. Yang nggak skip saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe juga. Ini video untuk kita iseng-iseng berhadiah aja sih. Ini teknik-teknik iseng-iseng berhadiah aja. Trading yang baik dan benar itu tetap dengan SNR dan tetap dengan tren. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.